Oke, rekan-rekan semua ya bisa lihat di layar ya. Jadi untuk tema pada malam hari ini, tema pada malam hari ini kita akan membahas, ya guru besar kita semua akan membahas satu tema yang luar biasa, teman-teman ya. Sebentar. Nah, akan membahas satu tema yang luar biasa yaitu Sir Budi Cipta Rasa. Ya, Sir Budi Cipta Rasa. Nah, adapun ya bagian yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu sir, rekan-rekan ya, sirnya. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya ya untuk kita semua. Nah, ini sir itu apa? Begitu ya. Nanti guru besar kita semua akan membahas lebih lanjut dan lebih detail. Oke, sebentar. Nah, teman-teman semua ya, pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama tentunya ya, kita akan membahas dulu terkait dengan herba GMRJ. Ya, herba apa yang akan kita bahas ya, nanti kita buka selanjutnya, kemudian juga nanti kita akan masuk kepada materi inti ya, Sir Budi Cipta Rasa. Nah, sekarang yang akan dibahas pada malam hari ini terkait dengan sirnya. Jadi kan ada Sir Budi Cipta Rasa, ya, sirnya yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian juga kita akan membahas kesimpulan nanti ya, kesimpulan dari guru besar kita semua sekaligus juga penutupan. Nah, ini Simplicia ya, Simplicia lewat tuh. Nah, ini Simplicianya ya. Nah, Simplicia pada malam hari ini ya rekan-rekan yang akan kita bahas ya, yaitu bawang nunggal. Ya, bawang nunggal atau dalam bahasa lain juga disebut juga sebagai bawang putih tunggal ya, bawang putih tunggal. Nah, di sini ini salah satu bahan yang ada di produk kita, teman-teman ya. Dan ini manfaatnya luar biasa, banyak sekali. Nah, nama lokal ya, bawang nunggal ini nama lokalnya bawang putih tunggal, rekan-rekan. Nah, sering juga disebut sebagai solo garlic ya, bahasa Inggrisnya begitu ya. Dari divisi Spermatophyta, Angiospermae ya, Monocotyledonae, ini bahasanya agak ribet-ribet ya, bahasa Latin, rekan-rekan. Kemudian juga bangsanya Liliaceae ya, marganya Allium. Nah, jenisnya Allium sativum ya. Nah, ini ada di salah satu komposisi produk kita, rekan-rekan ya. Jadi bawang putih tunggal ini. Nah, jadi bawang putih tunggal ini atau solo garlic ini memiliki manfaat kesehatan yang lebih banyak ya dibandingkan dengan jenis bawang putih biasa. Nah, bawang putih biasa saja sudah banyak rekan-rekan ya manfaat dan khasiatnya, apalagi ini nih bawang putih tunggal. Jadi bawang putih tunggal atau disebut juga Allium sativum ini adalah bawang putih yang hanya terdiri dari satu siung. Jadi hanya terdiri satu siung saja gitu ya. Jadi tidak berkelompok begitu ya, tapi hanya satu siung karena tumbuh di lingkungan khusus ya. Jadi di lingkungan khusus yang terbatas begitu. Jadi senyawa aktif dalam bawang putih tunggal ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa. Jadi kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam bawang putih tunggal jumlahnya 5 sampai dengan 6 kali lebih banyak dari bawang putih biasa. Jadi 6 kali lipat, teman-teman ya. Kandungan senyawa aktif dan juga khasiatnya tentunya lebih baik, 6 kali lipat. Nah, jadi setiap satu siung bawang putih tunggal, nah ini memiliki kandungan zat gizi. Nah, diantaranya ya teman-teman semua bisa lihat di layar. Ini banyak sekali ya, mulai dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, sampai dengan vitamin C, ya vitamin B1, B2. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Sehingga dari kandungan zat gizi yang banyak ini, ya tentunya manfaatnya juga banyak ya, yang bisa kita peroleh maupun nanti untuk PJL kita. Nah, kemudian, ini manfaat rekan-rekan ya, manfaat yang terkandung dari bawang nunggal atau bawang putih tunggal. Nah, diantaranya ya, menurunkan kolesterol, kemudian juga menstabilkan tekanan darah tinggi, nah, mencegah resiko kanker, memaksimalkan fungsi jantung dan juga liver, menjaga kesehatan otak ya, mengurangi jerawat, memperkuat tulang, mengatasi radang, pilek, batuk. Nah, ini banyak ya, mengatasi rambut rontok juga bisa. Kemudian mengatasi gangguan fungsi seksual. Nah, ini ya. Kemudian juga mencegah kelahiran prematur. Nah, diantaranya. Nah, tentunya rekan-rekan ya, berkaitan dengan Simplicia, tadi nabati bawang putih nunggal, ya.
pasti kita langsung teringat nih, imajinasi kita langsung ya bertumpu nih pada satu produk Herba GM yang dinamakan Neo HB Core. Ya, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Mungkin pernah kita bahas sebelumnya rekan-rekan ya, tapi kita bahas lagi, kita ulang terus-menerus rekan-rekan sekaligus untuk mengingatkan juga pasti di antara rekan-rekan nih ya, dalam prakteknya dengan PJL, nah pasti ada kaitannya nanti dengan manfaat dari Neo HB Core ini. Nah, jadi produk herbal ini, rekan-rekan Neo HB Core ini memiliki banyak manfaat. Nah, yang paling utama sebetulnya berkaitan langsung dengan sistem ya, kardiovaskuler dan antioksidannya yang tinggi, rekan-rekan. Ya. Nah, komposisi dari dan kandungan dari Neo HB Core sendiri, rekan-rekan. Nah, yang pertama ini ya, Allium sativum yang tadi kita bahas di awal, yaitu bawang putih tunggal. Kemudian juga ada citrus lemon, ya ada Zingber officinale, jahe, kemudian juga ada madu, ada Malus domestica, ada spirulinanya, ada royal jelly, pollen, VCO, propolis, dan cordyceps. Jadi termasuk dari salah satu produk herba JM yang memiliki kandungan yang lengkap ya, dengan berbagai macam bahan yang kalau menurut kami ini bahan-bahan yang memang jagoannya gitu ya, yang dalam memberikan manfaat positif bagi konsumen ya atau bagi PJL. Nah, ini manfaat Neo HB Core rekan-rekan ya. Nah, diantaranya untuk anti kolesterol ya, mencegah jantung koroner dan menyetabilkan atau menyembuhkan tekanan darah ya. Kemudian juga mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta merangsang susunan sel saraf. Ya, ini fungsinya ya untuk merangsang susunan sel saraf. Kemudian juga mengurangi resiko kehamilan preeklamsi dan meningkatkan berat badan bayi selama dalam kandungan. Kemudian mengatasi berbagai gangguan seperti rematik, anemia, flu, batuk, antivirus, ya, antibakteri, kemudian juga antiinflamasi, bahkan anti cacing, ya rekan-rekan, anti nyeri, wasir, dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ya dari mengkonsumsi Neo HB Core. Nah, anjuran minum ya, yang seperti rekan-rekan ketahui, ya anjuran minum ini sehari 1-2 kali 1 sendok takar ya untuk pencegahan. Nah, untuk pengobatan bisa kita sarankan kepada PJL, ya ini sehari 2-3 kali. Nah, ini 2 sendok takar ya, perbedaannya antara 1 atau 2 sendok takar. Nah, ini HB Core juga bisa dicampur dengan air hangat dengan suhu ya kisaran 70 derajat Celcius. Nah, sekarang rekan-rekan, ya saya akan ulas sedikit materi motivasi nanti yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua ya. Nah, sesuai dengan tema yang kita yang akan dibahas oleh guru besar kita, yaitu terkait dengan satu tema yang menarik, yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan kita ya sebagai manusia tentunya ya dalam mengarungi kehidupan ini rekan-rekan ya. Nah, ini Sir Budi Cipta Rasa. Nah, pada malam hari ini guru besar kita semua akan membahas satu dulu nih ya, Sir ya. Jadi nanti merupakan sebuah rangkaian yang akan membukakan pikiran ya dan juga mental kita tentunya rekan-rekan ya. Kita akan bahas Sir dulu, baru nanti Budi dan Cipta Rasanya. Nah, Sir Budi Cipta Rasa. Nah, rekan-rekan, bagi yang mungkin di antara rekan-rekan sudah memahami arti Sir itu apa gitu ya. Nah, jadi secara gambaran, rekan-rekan, SIR ini adalah gambaran jiwa atau psikologis seseorang yang memiliki energi positif dalam melakukan setiap tindakan. Ya, SIR ya. Jadi lebih kepada gambaran jiwa. Kalau tadi kata Pak Ustadz Deden, panggilan jiwa ya. Nah, ini gambaran jiwa. Gitu. Nah, kemudian juga semangat. Nah, kalau semangat, rekan-rekan, adalah kondisi seseorang yang selalu antusias dalam melaksanakan usaha, tugas, atau tanggung jawab. Jadi kaitan antara sir dan semangat ya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi memiliki korelasi ya yang sangat berkaitan erat gitu. Jadi kalau kita berbicara sir berarti berbicara semangat diri ya, semangat yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Nah, ada ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Semua berawal dari semangat ya, semua berawal dari sir. Nah, ini ada pembeda ya, ada komparatif antara kita yang semangat, kemudian juga antara di luar sana yang malas gitu ya. Nah, semangat rekan-rekan. Seseorang yang semangat, nah ini akan melahirkan pikiran yang positif ya. Kalau kita awali pagi hari kita awali kegiatan kita dengan semangat, maka akan melahirkanlah pikiran positif. Nah, dari seperti yang kita ketahui, ketika kita berpikir positif, maka akan melahirkan tindakan positif.
Dari tindakan positif yang dilakukan secara berulang-ulang, maka akan melahirkan kebiasaan positif. Dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, maka akan melahirkan karakter yang tangguh ya. Dengan catatan kebiasaannya harus kebiasaan positif. Nah, karakter yang tangguh, nah tentunya rekan-rekan ya akan menghasilkan masa depan yang cerah ya. Makanya dari semangat ya masa depan yang cerah ya. Jadi awalnya startnya adalah semangat, nah finishnya adalah masa depan yang cerah. Nah, berbeda lagi rekan-rekan kalau kita komparatifkan, ya beda lagi dengan malas ya. Salah satu gangguan psikologis ya. Bagi manusia ini malas, malu dan egois. Nah, di antaranya kita bahas malas. Jadi malas ini rekan-rekan ya, seperti yang sering guru besar kita katakan, malas ini berkaitan erat dengan sikap seseorang yang biasanya mencari alasan ya. Nah, kalau mencari alasan ya biasanya kan pikirannya negatif ya, mencari-cari alasan gitu ya. Pikiran negatif. Nah, pikiran negatif, nah ini bisa melahirkan tindakan negatif. Nah, tindakan negatif yang diulang-ulang ya bisa melahirkan kebiasaan negatif. Nah, kebiasaan negatif yang juga dilakukan secara konsisten gitu ya, kebiasaan negatif yang dilakukan secara konsisten juga akan melahirkan sebuah karakter. Nah, masalahnya karakternya bukan karakter yang tangguh, tapi karakter yang lemah karena lahir dari hal yang negatif. Nah, kemudian rekan-rekan karakter lemah tentunya ya akan melahirkan masa depan yang suram. Nah, sehingga rekan-rekan startnya malas pasti masa depan kita suram ya. Seperti yang sering Buya katakan bahwa kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan ya di masa lalu dan kita juga di masa depan adalah apa yang sering kita pikirkan ya di masa kini. Ya tentunya pikirkan tindakan, kebiasaan dan karakter kita ya di masa sekarang sehingga melahirkan siapa kita di masa depan. Nah, di sini rekan-rekan, kalau kita berbicara semangat tadi ya, ada semangat, ada malas. Nah, tentunya menjadi pertanyaan kita semua ya kepada guru besar kita ya. Bagaimana cara untuk membangkitkan sir tersebut begitu ya. Nah, harapan kita tentunya bahwa kita ini semangat, teman-teman ya. Harapan kita bahwa kita ini semangat. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa membangkitkan semangat tersebut? Nah, yang pertama rumusan nih, rumusan yang digulirkan oleh guru besar kita semua untuk bisa membangkitkan semangat atau sir. Yang pertama adalah sikap, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu, kemudian yang ketiganya adalah relasi. Nih, menarik ya, sir. Cara membangkitkan semangat rumusannya adalah sikap, I-nya ilmu, R-nya adalah relasi. Nah, cara membangkitkan sir, rekan-rekan. Nah, di sini ya, kita perjelas sedikit. Nah, jadi sir itu adalah S-nya sikap ya. Sikap ini sama dengan gestur ya untuk bisa membangkitkan semangat. Nah, ini ya salah satu hal yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua. Salah satu cara untuk membangkitkan semangat yaitu dengan cara merubah sikap atau gestur. Nah, dimulai dari hal yang paling kecil, misalnya dengan tersenyum. Nah, ini sering diungkapkan ya, jaga banget kalau kata guru kita ya, guru besar kita semua ya. Jadi dengan merubah gestur ya. Karena begini rekan-rekan ya, situasi kondisi yang ada di dalam mental kita, nah biasanya akan berubah dengan cara kita merubah gestur. Ya, seperti yang pernah diutarakan guru besar kita semua, mind, body, and soul are one system ya, pikiran, tubuh, dan jiwa satu kesatuan. Kalau kita sedang emosi, sedang marah, berarti kita tinggal rubah ya sikap kita atau gestur kita, maka akan berubahlah kondisinya. Begitu juga dalam membangkitkan semangat ya atau mood. Kemudian yang keduanya adalah ilmu, I ya, merapat pada ilmu. Jadi untuk membangkitkan semangat, selain sikap juga harus kita berilmu ya, merapat pada ilmu. Caranya yaitu dengan komunikasi dan bertanya, sehingga akan meningkatkan keyakinan diri dan semangat baru. Nah, biasanya kalau kita sudah bertanya ya ke guru kita, ke pendahulu kita, biasanya ada solusi, ada motivasi. Nah, pada saat itulah semangat kita akan muncul, teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya adalah R, relasi. Nah, relasi ini berarti jaga silaturahmi. Nah, bangun hubungan dekat dengan orang terdekat. Jangan lupa rekreasi, rekan-rekan ya. Ini kan untuk menjaga mood gitu ya. Perbanyak silaturahmi agar mood terjaga. Jadi penting juga ya kita melakukan menjaga hubungan dengan orang terdekat dengan melakukan rekreasi gitu ya. Hiburan dulu begitu ya. Maksudnya untuk menjaga mood. Oke, jadi rekan-rekan ya. Sir ya, sir ya, sir ini adalah semangat.
Nah, bagaimana cara kita untuk membangun semangat? Tadi jaga sikap, kemudian juga perbaiki komunikasi ilmu kita, kemudian juga jaga relasi. Oke, nah ini ada ungkapan dari guru besar kita semua yang insya Allah akan membangkitkan semangat kita rekan-rekan ya. Ada 2 hari dalam setahun di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, yaitu kemarin dan besok. Ya, coba kita pikirkan rekan-rekan ya. Ada 2 hari dalam setahun di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, yaitu kemarin dan besok. Kemarin sudah berlalu, besok baru akan kita lalui begitu. Dan ada 1 hari di mana kita bisa melakukan apapun untuk mengubah hidup kita, yaitu hari ini. Maka lakukanlah yang terbaik untuk hari ini dengan antusias dan semangat. Artinya lakukan yang terbaik pada hari ini, pada detik ini rekan-rekan dengan antusias dan semangat.